Kalau syarat dan ketentuannya harus ganteng dan cantik ya? Iya. Ya nggak mungkin yang pilih saya dong. Iya benar. Kilo Podcast, dedication for your information. Hai Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast Video episode ketiga. Kenalin aku Dewi dan aku Yunita. Kita bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dengan informasi seputar Kang Mas dan Mbak Yu. Dan kita nggak berdua aja nih. Kira-kira ada siapa ya yang bakalan nemenin dan seru-seruan juga sama kita? Kamu tahu nggak Yun? Wah, siapa tuh kira-kira? Ya udah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja sambut Kang Mas dan Mbak Yu di Smekda ini, yaitu Felix dan Alia. Oh ya, untuk Felix dan Alia, silahkan kalian say hi ke Sobat Pio dulu dan perkenalkan diri kalian. Mungkin ada beberapa Sobat Pio yang belum tahu siapa sih kalian di Smekda itu. Oh iya. Halo Sobat Pio, nama aku Felix Pransa. Aku dari kelas UPW 2, tepatnya 11 UPW 2, dan aku di sini menjabat sebagai Kang Mas 2021-2022. Hai Sobat Pio, nama aku Aliatul Hasanah. Aku dari 11 PKM 2 atau 11 Perbankan dan Keuangan Mikro 2. Aku di sini menjabat sebagai Mbak Yu 2021-2022. Sebelumnya gimana nih kabar kalian berdua setelah beberapa bulan atau hampir 2 tahun ini ya kalian di rumah terus? Bosen kayak apa malah happy nih? Happy gak happy ya sebenarnya, karena pasti ada positif dan negatifnya. Cuman aku pribadi sih merasakan banyak gak happy-nya sih. Ya. Alia? Kalau kabar aku alhamdulillah baik, cuman aku cenderung ke bosen sih. Soalnya kan biasanya kalau kita sekolah kita kan bisa have fun sama teman-teman, kita ketemu teman-teman bercanda-bercanda. Tapi ini kan kita di rumah aja gitu, ngapain, nggak ngapa-ngapain. Jadi cenderung ke bosen sih kalau aku sendiri. Ya. Nah, Alia sama Felix aja bosen. Apalagi kalau Sobat Pio, bosen gak nih? Jelas bosen dong. Kita berdoa aja semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa memulai aktivitas kita kembali. Amin. Selanjutnya masuk ke pertanyaan pertama. Ngomongin tentang Kang Mas Mbak Yu nih. Sobat Pio penasaran gak sih sebenarnya Kang Mas Mbak Yu itu apa? Boleh dong Felix dan Alia kasih pengertian buat Sobat Pio. Kang Mas Mbak Yu itu adalah suatu kegiatan atau ajang pemilihan maskot di SMK Negeri 2 Kediri. Biasanya rutin dilaksanakan oleh OSIS. Kalau menurut aku singkat aja sih, apa itu Kang Mas Mbak Yu? Menurut aku Kang Mas Mbak Yu itu wajah SMK gitu. Ya, SMK ini Kang Mas Mbak Yu itu. Ya. Kan kalian bilang Kang Mas Mbak Yu itu wajahnya Smekda nih. Iya. Nah, banyak yang bertanya-tanya nih, apakah Kang Mas Mbak Yu itu harus cantik dan ganteng sih? Enggak sih. Yang penting itu pertama, menurut aku itu yang paling penting adalah attitude-nya. Percuma kita kayak ganteng, kita cantik itu, tapi kita nggak punya attitude tuh kayak percuma gitu loh. Iya, betul. Terus selain itu, kan ada tuh yang bilang kayak gimana, apa perlu ganteng atau apa perlu cantik kayak gitu kan. Menurut aku sih enggak, yang penting tuh kita enak dipandang gitu loh. Dalam artian kita tuh kayak merapi kayak gitu, terus bukan berarti kita harus cantik, bukan kita berarti harus ganteng gitu kan. Cuma yang penting rapi gitu aja sih, enak dipandang. Iya. Kalau syarat dan ketentuannya harus ganteng dan cantik ya? Iya. Ya nggak mungkin yang kupilih saya dong. Iya, benar. Tapi kalau laki-laki ganteng tuh. Oh iya. Semua laki-laki ganteng ya. Iya. Kata cewek ya itu ya. Oh iya. Ya cuman kalau menurutku ganteng dan cantik itu relatif sih. Semua punya seleranya masing-masing. Iya kan? Betul. Selanjutnya, kalau tujuan dari adanya Kang Mas Mbak Yu itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Yang penting sih mampu untuk memberi contoh yang baik buat teman-teman yang lain gitu sih. Kalau menurut aku tujuan dari Kang Mas Mbak Yu ini sendiri melatih siswa-siswanya, murid-muridnya untuk ya belajar untuk mengasah kemampuannya ya. Pastinya untuk dilombakan dan rewardnya adalah Kang Mas Mbak Yu ini, gelar ini gitu sih. Kalau dari kalian berdua, contoh tauladan apa sih yang kalian terapkan biar bisa contoh Sobat Pio di rumah nih? Oh, waduh. Pertama, mungkin kayak sifat kejujuran kalian itu sangat penting sih menurut aku. Terus yang kedua, kedisiplinan kita, terus sopan santun kita itu juga sangat penting sih. Soalnya kita kan juga bawa nama baik sekolah gitu. Kalau misalnya kita di luar nggak bisa jaga sikap, ya gimana nama baik sekolah gitu. Iya. Yang penting good attitude itu tadi ya. Iya, good attitude. Ngomong-ngomong kan kalian udah kepilih jadi Kang Mas Mbak Yu. Nah, perasaan kalian masih senang atau malah beban nih? Ya
happy. Proud of myself juga. Cuman setelah itu tuh kita kayak punya tanggung jawab yang gede juga gitu. Jadi selain kita seneng dapat gelar itu, kita juga harus ingat kalau kita tuh punya tanggung jawab yang gede buat sekolah kita gitu. Ya, mungkin seneng ya dapat gelar dipandang di SMK gitu ya. Cuman kalau bicara tentang beban itu kayak waduh, beban teman-teman. Kalian pasti merasakan. Wah, kita turut pro nih sama kalian yang udah dapat gelar Kang Mas dan Mbak Yu. Semoga dapat bertanggung jawab dengan gelar tersebut. Amin. Oke, selanjutnya, apa motivasi kalian ikut Kang Mas Mbak Yu sebelumnya? Kalau aku pribadi sih aku pengen ngajak teman-teman buat lebih baik ke depannya. Terus aku pengen juga buat ngajak teman-teman saling ngertiin satu sama lain. Terus kita intinya lebih baik ke depannya aja. Jadi kalau misalnya ada salah satu teman kita ada yang salah atau ada yang kurang baik perlakuannya, kita sama-sama ngingetin gitu aja. Kalau dari aku sendiri motivasi khusus itu kurang ada sih ya. Cuman tujuan aku ya untuk mengasah kemampuanku aja di bidang non akademik dan juga akademik itu aja sih. Jadi nggak ada motivasi sebelumnya nih ya Felix ini. Iya, tapi alhamdulillah nggak kepilih. Alhamdulillah. Menurut kalian masing-masing, apa aja sih yang kalian persiapkan ketika akan mengikuti seleksi Kang Mas Mbak Yu sebelumnya? Karena motivasiku yang kurang tadi ya, pastinya persiapan juga kurang matang ya. Nah, pas itu aja waktu babak final, aku bikin teks public speaking itu aja hampir 15 menit. Jadi aku sebenarnya nggak bagus dicontoh juga, tapi ya kalau terpaksa ya gimana lagi harus sih. Nah itu kan Felix kan cerita kalau mempersiapkan naskah itu hamin menit. Caranya Felix biar nggak keteteran gimana sih? Menurut aku ya kalau untuk public speaking ya tepatnya di bidang ngomong ini ya, syarat pertama itu jadi diri kalian sendiri. Itu sih menurut aku. Soalnya percuma kalian ngomong panjang lebar ya, tapi yang ngomong itu bukan dari dalam diri kalian sendiri gitu. Jadi ya menurut aku jadi diri sendiri, show your best, dan yes kayak aku harus bisa gitu aja lah, optimis gitu aja. Itu sih menurut aku. Kalau dari Alia sendiri? Kalau aku sih aku persiapin kayak latihan-latihan bakatnya itu kan, soalnya kan seleksinya ada bakat juga. Jadi aku kayak siapin bakat-bakat aku kayak latihan gitu setiap hari kayak latihan-latihan kayak gitu. Alia kan pernah cerita nih, sehabis dilantik Kang Mas Mbak Yu mengikuti kegiatan Hari Bumi. Nah, perasaannya gimana sih kan? Ini kan kegiatan pertama kalian setelah dilantik. Perasaan pasti senang, terus kita juga have fun gitu sama teman-teman, meskipun ini kayak acara Hari Bumi, tapi kita kayak happy aja gitu menjalaninya. Terus kita senang banget sih, soalnya kita dilibatin dalam hal yang penting ya. Iya benar. Oke, selanjutnya, mungkin syarat apa sih yang kalian harus penuhi sehingga bisa menjadi maskot atau bintangnya Smekda ini? Syarat yang harus kita penuhi gitu ya? Syaratnya sih banyak yang penting sebenarnya. Menurut aku banyak penting, dari mulai harus ini, harus tingginya harus segini, terus harus bisa gini. Cuman menurut aku yang paling penting itu tadi sih kayak diri sendiri lah. Menurut aku apapun kekuranganmu, apapun kelebihanmu, tapi kalau yang tampil di depan itu kamu, itu pasti orang tahu lah kalau wah anak ini punya bakat tersendiri di dalam dirinya gitu sih. Kalau aku sama sih sebenarnya kayak Felix gitu kan, ya kayak persyaratannya tinggi, terus bakatnya apa kayak gitu kan. Tapi menurut aku yang paling penting itu tetap good attitude sih. Betul. Balik lagi ke good attitude. Jadi kita punya bakat yang baik, kita punya muka yang enak dipandang, atau kita punya kalau jelek nggak boleh ikutin. Iya, maksudnya kan enak dipandang kan bukan berarti kita harus ganti wajah. Iya. Tapi kalau kita nggak punya good attitude, buat apa gitu loh? Kayak nggak ada gunanya. Betul. Benar. Kalau jadi Kang Mas Mbak Yu itu harus memiliki bakat tertentu nggak sih? Kira-kira bakat apa yang buat kalian lolos? Kalau menurut aku pribadi bakat tertentu itu ya harus ada sih ya, minimal mungkin public speaking yang bagus itu ya. Dan kalau yang buat aku lolos dulu mungkin bakat di bidang musik sih, aku dulu ngedrum. Wow. Kalau aku sih public speaking sih, emang itu penting sih menurut aku ya. Kalau buat bakat yang buat aku lolos, aku pakai speech.
Wah, iya setuju banget sama Felix dan Alia karena menurutku juga public speaking juga sangat penting terutama nih ada kalanya nanti kemampuan itu bisa jadi bekal atau acuan untuk lebih sukses ke depannya. Boleh dong buat Alia tunjukin ke Sobat Pio speaknya dulu kayak apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. First of all, I want to thank the Almighty who has been giving us mercy and blessing so we can attend this meeting without any obstacles in this big event. And I want to say thank you for the jury and all audience because today I was given the opportunity to give a short speech about the character education. Kalau Felix unjuk bakat nih nggak mungkin juga ya. Di sini soalnya nggak ada drum. Langsung show. Show aja. Wow. Ya. Terus untuk selanjutnya, Kang Mas Bayu itu harus memiliki skill public speaking yang baik gak sih? Iya. Kalau iya, bagi tips dong buat Sobat Pio. Iya sih, kalau public Iya, speaking penting itu sih. penting banget ya. Soalnya percuma kalian punya pemikiran, statement A sampai B sampai Z. Bagus banget ya, kalian merancang kata-kata itu wah kayak pagi siang malam ya. Tapi percuma kalian nyampeinnya nggak kena gitu. Nah itu tadi sih. Nah nggak Iya, bisa kena ke audiens kan ya percuma ya. Dan menurut aku tipsnya pertama lihat audiens kalian itu sih. Jadi kan nggak mungkin kan kita ngomong santai-santai gini ke orang-orang tua gitu kan Iya, benar. bukan menang tapi dilempar jajan ya itu sih pertama kalian lihat audiens dan selebihnya ya kalian bisa ngasah skill public speaking kalian ya banyak cara sih sebenarnya banyak cara dan you have your own ways gitu lah. Gitu sih. Kalau menurut aku pribadi yang aku lakuin, pertama aku latih kepercayaan diri aku. Jadi aku latih percaya diri, terus yang kedua aku memahami isi materi dulu. Jadi sebelum nyampein aku memahami isi materi dulu. Jadi kan biasanya kita suka ngeblank gitu Iya, kan. iya, Nah, benar. kalau misalnya kita paham, nanti itu kita bisa bikin kata-kata sendiri. Iya, benar, Iya, Jadi benar, kita nggak benar. kelihatan ngeblanknya gitu loh. Benar. Terus yang kedua aku gunain seni bahasa. Jadi misalnya kayak cepat lambatnya, terus kayak keras atau pelannya Intonasi, suara ya. kayak gitu ya, intonasinya kayak gitu. Terus yang ketiga aku gunain bahasa tubuh. Jadi misalnya kayak kita gerak tangannya atau kita berpindah tempat kayak gitu. Apa sih gunanya gitu loh? Gunanya tuh menurut aku kita bisa lebih rileks Betul. gitu. Iya, benar. Jadi kita nggak tegang-tegang banget Iya. gitu loh kalau misalnya kita kayak gerak-gerakin gitu. Terus yang terakhir aku ke latihan sih. Latihan kalau aku sih pribadi aku latihannya ngomong depan cermin sih. Jadi Wow. kalau aku latihan kalau mau public speaking kayak gitu, Iya. aku coba latihan depan cermin kayak gitu sih, ngomong sendiri lah kayak gitu. Kalau Iya. aku nggak berani sih latihan depan cermin. Kamarnya kunci dong. Oh enggak, soalnya aku lihat depan cermin gitu. Aduh. Takut ya? Benar. Wah, bisa ditiru nih Sobat Pio tips dari Alia. Jadi gini, Kang Mas Bayu kan kegiatannya di sekolah. Iya. Berhubung sekarang lagi masa PKM, kegiatan kalian di rumah tuh ngapain aja sih? Kalau aku sih gini, aku orangnya tuh nggak bisa diem gitu ya di rumah. Kayak aku nggak suka gitu kayak duduk minum kopi belajar manis itu nggak suka banget gitu lah aku. Jadi aku cari kegiatan-kegiatan sih, kayak aku ikut ekstrakurikuler dan aku juga ikut lomba-lomba gitu sih, kayak lomba video dan juga lomba menyangkut public speaking gitu sih. Boleh dilihat di IG saya. Bawah ini ya. Kalau aku pribadi kan kalau kita habis dipilih dari Kang Mas Bayu kan belum ada apa-apa nih, maksudnya belum ada kayak kegiatan-kegiatannya gitu Iya. kan. Jadi aku di rumah kayak cuma belajar terus aku kayak ngasah bakat aku gitu di rumah kayak ya udah latihan aja gitu. Wow. Ya. Untuk selanjutnya, apa yang kalian dapat setelah kalian menjadi Kang Mas dan Bayu? Yang kita dapat ya. Selain beban apa? Ya pasti Wow. kita dapat tanggung jawab yang gede sih. Iya, tanggung jawab yang gede dan sebenarnya kalau dapat sih kalau dipikir-pikir ya kayak kita bersyukur ya bisa mengemban tugas seberat ini dan juga melatih kemampuan sih kayak yes. Jadi karena adanya beban yang lumayan berat ini ya, jadi kita kayak lebih semangat kayak upgrade diri gitu. Iya. Ya, Iya, harus gini itu lebih pacuannya lebih banter lagi. Nah, yang terakhir nih, apa prinsip kalian menjadi Kang Mas Bayu ke depannya?
Kalau aku sih pengennya aku tuh ngajak teman-teman semua ya seperti yang aku bilang tadi, aku pengen kita lebih baik ke depannya, kita sama-sama majuin sekolah, terus kita saling ngingetin antara satu sama lain buat lebih baik lagi. Menurut aku gelar Kang Mas Bayu ini cuma sekedar gelar aja sih. Buat teman-teman yang lain meskipun kalian nggak punya gelar ini, tapi menurut aku kita ya harus tetap lebih baik ke depannya, bener. Saling ngasih contoh yang baik juga buat teman-teman yang lain gitu. Iya juga benar. Gelar itu kurang penting ya sebenarnya. Menurutku bukan kurang penting sih, malah nggak penting sih menurutku. Karena tepatnya kita semua ini bisa jadi Kang Mas Mbak Yu SMK Negeri 2 Kediri. Jadi bukan berarti kalau kalian nanti nggak keterima jadi Kang Mas, jadi nggak semangat belajar. Kan nggak mungkin gitu ya. Alangkah baiknya jika kita semua siswa-siswa SMK 2 Negeri Kediri bisa jadi Kang Mas Mbak Yu. Jadi contoh ya. Menjadi contoh yang baik. Bahkan kadang yang nggak punya gelar pun lebih baik dari kita. Wah banyak itu. Kayaknya ya. Banyak. Gak kerasa nih, udah beberapa menit kita ngobrol sama Felix dan Alia dengan pembahasan seputar Kang Mas Bayu. Semoga wawasan kali ini bisa bermanfaat bagi Sobat Pio. Tapi sebelumnya boleh nih buat Felix dan Alia kasih semangat dong buat Sobat Pio. Oke. Dari aku semangat ya teman-teman buat siswa-siswi SMK Negeri 2 Kediri ya. Belajarnya yang giat rajin, jangan dicontoh ya kakaknya kalau kalau kurang semangat belajar ya. Tapi kita semua kan punya bakat di bidang-bidang masing-masing ya. Kita punya keunggulan masing-masing dan itu tadi tetap semangat, pantang menyerah karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kalau dari aku stay healthy and stay safe ya teman-teman. Terus semangat terus belajarnya. Kalau aku ada harapan buat sekolah juga, semoga kedepannya lebih sukses, lebih maju dan lebih berkembang. Amin. Makasih buat Felix dan Alia udah nyempetin waktu buat hadir di Kilo Podcast ketiga ini. Dan masih juga buat Sobat Pio yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan kalau misal masih ada yang mau ditanyain tentang Kang Mas dan Mbak Yu atau personality dari mereka, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita akan jawab satu persatu. Kita minta maaf juga selama ngobrol tadi ada salah kata. Dan jangan lupa tinggalin jejak berupa like, comment, and subscribe. Dan kalian boleh share ini ke teman-teman kalian jika sekiranya podcast ini bermanfaat. Dewi pamit, Yunita pamit. have a nice day. Missing someone